Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia meluncurkan program inkubasi wakaf produktif dan kampung zakat di Kota Semarang, Jawa Tengah sebagai upaya memberdayakan umat dengan berkolaborasi dengan Basnas dan sejumlah lembaga amil zakat. Meningkatnya ekonomi para penerima bantuan program pemberdayaan ekonomi umat berbasis KUA jadi contoh jejak kebaikan zakat dan wakaf di tingkat mikro. Melalui program inkubasi wakaf produktif, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia bekerja sama dengan Basnas, lembaga amil zakat, dan para nazir mendorong pengelolaan wakaf secara produktif. Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Abu Rahmat menyebut peluncuran ini sebagai babak baru pengelolaan wakaf di Indonesia. Menurutnya, program ini merupakan langkah strategis dalam menggeser paradigma pengelolaan wakaf dari fungsi tradisional menjadi lebih produktif dan berorientasi pada peningkatan umat. Kita ingin melakukan gerakan menggeser paradigma itu dari paradigma wakaf yang non-produktif menjadi wakaf yang lebih produktif, terutama yang mengenai aspek-aspek ekonomi umat. Nah, hari ini di Kota Semarang kita langsung bisa melihat bagaimana contoh wakaf produktif yang bisa dikembangkan di sini. Ada soal pertaniannya, ada juga peternakannya, termasuk juga ada perikanannya. Nah, dengan harapan wakaf ini memiliki dampak yang nyata bagi masyarakat secara luas. Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf atau Ditzawa Kementerian Agama Republik Indonesia juga menjalin kerjasama dengan Bank Syariah Indonesia dalam penguatan keluarga, optimalisasi dana zakat, dan penguatan ekonomi umat. Inkubasi dimaknai untuk menginisiasi bagaimana masyarakat bisa tumbuh melalui kemandiriannya. Ya, jadi kami ingin menginisiasi bagaimana masyarakat tumbuh melalui kemandiriannya, maka kami memberi stimulan gitu ya. Bagaimana aset-aset wakaf itu produktif sehingga kemudian manfaatnya itu lebih besar. Dan karena itu kami coba gitu ya, melalui pemetaan yang ada itu adalah mencari nadirnya ini siapa gitu kan. Nah, salah satunya adalah organisasi yang paling jelas ya, ada NU, ada Muhammadiyah dan seterusnya. Sementara untuk para nazir, salah satu bentuk pembinaannya adalah melatih bagaimana cara nazir dalam mengelola aset wakaf sehingga bisa produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi nazir tidak bisa lagi hanya berpangku setelah menerima lalu ya sudah setelah selesai dikerjakan selesai begitu. Tidak, tapi bagaimana memastikan nazir ini bisa bertumbuh asetnya, karena salah satu tugas nazir adalah mengembangkan aset wakaf. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait literasinya. Jadi dia masih merasa apa ya kira-kira produk yang bisa saya kembangkan gitu. Berbasis misal wakaf land yang kita punya gitu. Di Kota Semarang, Jawa Tengah, pemberdayaan umat tak lagi sekedar konsep, tapi telah menjadi gerakan nyata yang hidup di tengah masyarakat. Melalui program pemberdayaan ekonomi umat berbasis KUA, Kementerian Agama bersama Basnas dan para kolaborator menyalurkan bantuan modal usaha kepada para pelaku UMKM. Jenis usahanya beragam, di antaranya bandeng presto, roti donat, hingga nasi goreng yang berada di Desa Mangunharjo hingga Tugurejo. Eva Rusyanti, salah satu penerima manfaat program ini, merasakan perubahan nyata dalam usahanya. Dengan bantuan program pemberdayaan ekonomi umat berbasis KUA, ia bisa membeli alat produksi untuk menambah produksi bandeng prestonya. Kalau dari bantuan sendiri itu sangat bermanfaat ya Mas ya, soalnya dapat bantuan alat, terus alat produksi saya lebih lengkap, kemudian untuk pemasaran saya lebih banyak menghasilkan produk gitu. Jadi jangkauan pembuatannya pun banyak dan proses pemasarannya lebih mudah gitu. Tak hanya Eva, banyak UMKM lain yang mendapatkan manfaat langsung. Rasa bahagia juga dirasakan oleh Nur Hidayah, salah satu penerima bantuan program pemberdayaan ekonomi umat berbasis KUA sebagai pembuat dan penjual donat. Nur Hidayah mengungkapkan, bantuan program pemberdayaan ekonomi umat berbasis KUA ini membuat produksinya bisa meningkat, yang berujung pada pendapatan yang bertambah hingga ekonomi keluarga menjadi kuat.
Sebelum mendapatkan bantuan ini kan kita jualannya nggak bisa banyak karena kita produksinya pakai hand mixer biasa. Setelah kita alhamdulillah dapat bantuan ini, kita bisa punya mixer dengan kapasitas yang lumayan banyak, jadi ngirit tenaga dan waktu. Terkait dengan program pemberdayaan ekonomi umat berbasis KUA yang bekerja sama dengan Basnas, Kepala KUA Kecamatan Tugu menegaskan, KUA juga harus berperan aktif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Sampai saat ini sudah ada sekitar 10 warga yang mendapatkan bantuan program pemberdayaan ekonomi umat. Ada penyuluh-penyuluh agama yang langsung bersentuhan langsung kepada masyarakat. Dan di situ di samping menggerakkan tentang masalah kehidupan beragama, juga diharapkan untuk bisa bersama-sama membangkitkan masyarakat dalam pemberdayaan ekonominya, sehingga nantinya masyarakat benar-benar bisa terbantu ekonominya lewat bantuan-bantuan yang ada dari Kementerian Agama dan juga Basnas RI. Melalui Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, program pemberdayaan ekonomi umat berbasis KUA menjadi babak baru pengelolaan zakat di Indonesia. Dari sedekah tradisional menjadi gerak ekonomi yang menghidupkan umat.